Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Andrea, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jadi pada presentasi kali ini, itu mengacu pada soal-soal yang ada pada tugas 2, di mana soal-soalnya yang pertama, banyak kata yang dapat dibuat dari nama belakang Anda atau nama belakang saya ya. Oke, soal nomor 2. Jelaskan distribusi normal menurut Anda. Yang ketiga itu, jelaskan apa itu hipotesis dan berikanlah sebuah contohnya. Langsung saja dari jawabannya. Yang pertama, berapa banyak kata yang dapat dibuat dari nama belakang saya? Oke. Untuk mengerjakan ini, dilakukan sebuah cara dengan rumus permutasi. Jadi rumus permutasi itu P atau permutasi sama dengan N faktorial dibagi dengan P faktorial. Jadi kita ketahui dulu, nama belakang saya itu adalah Andrea, maka N-nya atau jumlah huruf dalam kata Andrea ini ada berapa? Itu ada 6 ya. Dan kemudian dengan P-nya, itu P bisa dikatakan saja jumlah huruf yang sama. Sebenarnya P ini bukan juga jumlah huruf dengan angka yang sama. Maksudnya bukan jumlah huruf dengan yang sama gitu ya hurufnya. Sebenarnya semuanya sama aja bisa. Misal dari N itu 1 faktorial itu hasilnya 1 juga, maka tidak perlu dilakukan juga. Jadi ambillah yang lebih dari 1. Maka itu A ada 2 huruf ya. Oke, untuk jawabannya langkah-langkahnya yang pertama P atau permutasi sama dengan N-nya itu berapa? 6 faktorial dibagi dengan jumlah huruf yang sama yang paling banyak. Itu ada 2, yaitu huruf A yang paling banyak. Oke, sama dengan 6 faktorial itu 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial itu 2 dikali 1. Oke, maka hasilnya itu adalah 360. Jadi banyak kata yang dapat dibuat dari nama belakang saya itu ada 360. Oke, selanjutnya soal nomor 2, distribusi normal ya. Distribusi normal itu disebut juga dengan distribusi Gauss. Itu merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut dibuktikan dengan kurva lonceng atau bell curve dengan menandakan kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai pada kedua sisinya. Ini ada gambarnya ya, di sebelah kiri memuncak di tengah dan melandai di kedua sisinya. Distribusi ini disebut dengan Gauss karena mengacu pada penemunya, yaitu Carl Friedrich Gauss, yakni seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan distribusi ini dengan fungsi eksponensial 2 parameter pada tahun 1974. Pada distribusi normal ini memiliki 2 parameter yang dijadikan acuan, yakni nilai mean atau rata-rata dan standar deviasi atau simpangan bakunya. Lanjut. Soal nomor 3 itu apa itu hipotesis? Jadi hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, yang sifatnya sementara, dan itu masih lemah tingkat kebenarannya, sehingga masih sangat perlu diuji untuk mengetahui suatu kebenarannya. Jadi hanya bisa saja dikatakan sebuah pendapat, namun perlu diuji, perlu dibuktikan terlebih dahulu. Oke, contoh hipotesis. Ini misal ya, ada pendapat yang berkata, kebanyakan remaja Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Pernyataan ini itu harus dilakukan uji terlebih dahulu, karena belum tentu kebanyakan remaja Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Karena ada beberapa, mungkin bisa saja remaja Indonesia itu memiliki minat baca
ya, yang tadi. Jadi pernyataan ini tadi, kebanyakan remaja Indonesia memiliki minat baca yang rendah, masih perlu dilakukan uji terlebih dahulu, yakni dengan pengujian, nggak bisa dengan beberapa sampel doang. Karena jika dilakukan pengujian hanya beberapa sampel saja atau beberapa orang saja, itu kadang masih juga lemah tingkat kebenarannya ya. Jadi itulah yang dinamakan hipotesis. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Saya Dimas Andrea, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.